Ada yang gak beres. 90% gak beres. Apalagi yang kamu mau, Om? Kelihatannya kamu bawa aku ke kota Jiang untuk bersantai. Tapi sebenarnya masih mau cari wanita yang menyakitimu di sini 8 tahun lalu kan? Anak kecil tahu apa sih? Jangan asal bicara. Aku tahu semuanya kok. Gimana kalau gini, Ayah? Serius, cariin aku ibu dong. Jadi nanti kalau kamu pukul aku, ada yang menahan. Aku tebak, kamu rindu 7 serigala sekarang, ya? Ayo pergi. Kita sudah keluar cukup lama. Kalau tidak segera pulang, nenek akan khawatir. Hari ini naik pesawat, kan? Aku belum puas bermain nih. Ayo pergi. Ibu, jangan bilang apa-apa lagi. Urusan saya sendiri saya bisa urus. Bukan maksudku mengkritik, kamu cukup dewasa, harus mulai memikirkan menikah. Kamu bisa menghadapi saya, tapi bagaimana dengan perusahaan? Kamu akan membiarkan rapat berkata Presiden Grup Wanshi wanita tua belum menikah? Itu tidak bagus. Sudah, Bu, jangan omelin aku. Aku sudah sakit kepala banget. Kenapa sakit kepala? Ada masalah? Tidak ada masalah besar. Efek samping operasi 7 tahun lalu. Ngomong-ngomong, Bu, kamu yakin aku tidak melupakan hal penting 7 tahun lalu? Aku merasa akhir-akhir ini agak aneh. Ya sudah, aku tutup ya, jangan bicara lagi. Hati-hati, ya. Apa yang terjadi? Hei, hati-hati ya. Maaf, rem saya rusak. Kamu tidak apa-apa kan? Ashitant. Punya kekuatan super. Insiden kecil tidak membahayakan aku. Kalau begitu bagus. Tenang saja, saya pasti akan memberikan ganti rugi yang layak. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Ini kartu nama saya. Butuh apapun, langsung telepon saya ya. Pak Shen. Mau istri nggak? Mau ngapain? Laporkan ke polisi, ada yang utak-atik rem. Tante, mau nikah nggak? Di rumah kami beli 1 gratis 1. Tante, mau nikah nggak? Di rumah kami beli 1 gratis 1. Maaf ya, anak kecil ngomong sembarangan. Aku nggak sembarangan ngomong. Ayah, kamu kamu jatuh cinta. Mama, kumohon, kasihanilah ayahku. Lihatlah, betapa tampannya dia. Jangan lewatkan kesempatan. Shen Lele, bisakah kamu diam? Benarkah? Kamu sudah cukup dewasa, sebaiknya pikirkan untuk menikah. Kamu harus menghentikan gosip dari pemegang saham bahwa Presiden Wanshi wanita lajang tua. Benar. Wajahnya cocok dengan seleraku. Nikah untuk menyenangkan ibu dan perusahaan juga bisa. Jadi cobalah. Kemudian dapat menghentikan omongan mereka semua. Tuan Shen, nanti tolong ajarinnya. Kamu beneran gak keberatan aku punya anak usia 7 tahun? Aku cukup suka dengan dia. Lagi pula, aku memang gak ingin punya anak. Dapat anak baik dia gratis. Aku senang banget. Baru tahu, kalian bukan orang lokal. Kami dari Beijing. Mami, di sini gak punya rumah. Tidak punya rumah. Artinya tidak punya tempat tinggal. Tidak masalah, nanti kalian bisa tinggal di tempatku.
Aku tidak mau cari orang kaya buat nikah, mau cari orang peduli keluarga. Tapi ayahku sangat. Terima kasih ya. Aku sih bukan orang kaya, tapi aku punya satu sifat. Peduli keluarga. Di kantor masih ada urusan. Sebentar lagi asistennya akan jemput kalian. Ikuti dia ya. Baik. Sampai jumpa. Bye-bye, Mama. Bye-bye sayang. Dua orang ini, kenapa semakin terlihat familiar? Cepat ganti panggilan, bocah. Kamu juga tidak buruk, tua Deng. Halo. Akhir-akhir ini tidak ada yang penting, aku tidak kembali ke Beijing. Kerja online. Oh iya. Tolong cek seseorang untukku. Saya curiga. Dia adalah orang yang saya cari 8 tahun lalu. Sudah kembali ya. Pas sekali, paman kedua dan Xiao Lang juga ada di sini. Datanglah dan sapa mereka. Ma, saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tak bersos. Wan Yi. Berani kamu mengabaikan orang tua. Lalu bagaimana? Di luar merasa tidak tenang. Pulang mala maramara sama kita. Ashui. Di siang terang benderang. Wan Yi kamu. Hei, Yi, kenapa memukul orang? Tapi apa yang Xiao Lang lakukan yang buruk? Dia sendiri tahu itu dalam hatinya. Di mana paman keduamu? Dia datang bersama Xiao Lang untuk mengambil alih proyek yang kamu bicarakan. Kita ini 1 kilo aga, mari kita duduk dan bicara pelan-pelan. Wan Yi. Kalau melukai pewaris keluarga Wan, kamu bisa tanggung jawab? Cepat. Berlutut minta maaf pada Wan Ling. Oh iya, tentang bisnis baru perusahaan. Serahkan pada Xiao Lang. Dengan begitu, mungkin kita bisa memaafkanmu. Saya tahu apa yang kamu rencanakan. Saya panggil paman, seharusnya lebih sadar diri. Sekarang, saya yang memegang kendali di keluarga Wan. Biasanya, tindakan kecil di perusahaan tidak saya hiraukan. Tapi, kalau kamu berani melewati batas, saya, Wan Yi, bukan orang yang mau diajak main-main. Wan Lang. Hari ini mobil saya dimanipulasi, saya pasti akan menyelidikinya dengan baik. Berdoa agar tidak ada hubungannya dengan kamu. Ini. Apa yang terjadi? Gadis kecil ini, apakah kamu mengancamku? Kamu harus tahu. Walang adalah satu-satunya laki-laki di keluarga kami. Nanti kita mengandalkannya untuk meneruskan keturunan. Coba lihat kamu. Gadis kecil. Bermain bisnis apa? Nikahi sembarang pria. Benar kakak. Kamu sudah wanita usia matang. Kalau tidak menikah sebentar lagi mungkin menopause. Menurutmu orang-orang tua di perusahaan itu mau menyerahkan Wans kepada seorang wanita yang tidak bisa mengurus keluarga? Lebih baik menyerahkan posisinya saja. Bagaimana kau tahu aku tidak punya? Apa? Selama ada kemampuan, aku sendirian bisa mengelola Wans. Apalagi aku sudah punya suami yang bisa berkolaborasi kuat denganku. Dia adalah orang terkaya di kota. Dalam Ayah. Orang terkaya di ibu kota dipanggil Shen Yan bukan? Saya juga tidak tahu. Tapi benar, orang terkaya di ibu kota adalah grup Shen. Pemimpin grup Shen seperti naga, terlihat kepala tapi tidak ekor. Pernah tinggal di kuil sementara. Tapi soal namanya, saya benar-benar tidak tahu. Apakah bisa jadi anak gadis itu, Wan Yi? Benar-benar berhasil bertemu? Tenang saja, ayah. Entah itu benar atau tidak. Meski Wan Yi untuk membungkam mulut kita.
menemukan aktor untuk berpura-pura jadi Tangsai. Aku tidak akan membiarkannya menyelesaikan pertunjukan ini. Beberapa hari lagi saat jamuan keluar, aku akan menjatuhkannya dari tempat tinggi. Dites quand di bawah kaki kita. Ayo, Masuklah. Begitulah keadaannya. Agar mereka tidak tahu kalau kamu orang miskin. Aku jadikan kamu orang kaya dari ibu kota, kamu bermarga Shen. Acara keluarga ini berusahalah dengan baik. Ya, Ibu bodoh. Ayahku memang orang kaya ibu kota, tinggal bilang nama asli saja. Kenapa harus buat nama palsu? Apa? aha. Gak usah dipedulikan, anak kecil memang banyak bicara. Bukannya kita mau lihat pakaian? Ayo pergi. Studio ini milik teman saya, desainer terkenal, dulu pernah tinggal di ibu kota kalian. Melayani orang dalam lingkaran, sulit bagi orang lain bertemu. Ah, Wilson. Paman Wilson. Bagaimana ya? Kamu akan ketahuan. Wann Yi datang? Shen. Shen. Tuan Shen. Dan le. Ah, kamu mengenalnya. Ah, tidak kenal. Cuma dengar kamu menyapanya, jadi ikut menyapa. Siapa dua orang? Ini suami dan anak saya. Tolong ukur mereka. Tidak perlu diukur. Tetap diukur saja. Ayo. Pergi. Hei, lihat ada yang suka? Jangan pedulikan Seberapa mahal, istri akan tentu. Jangan mempermalukan diriku di pesta keluarga. Oh, Penampilannya benar-benar memukau. Kenapa kamu begitu dekat denganku? ada apa? Fang Yo, kamu kembali ke negara? Hari ini baru kembali. Kebetulan datang untuk mengambil kipau ibu. Ingin mengirimkanmu pesan untuk melaporkan. Sudah lama tak bertemu, peluk sebentar saja. Wah, sudah lama tidak bertemu. Kelihatan sekali. Cukup lelah ya. Kotor. Biar aku bantu bawa. Yang besar dan kecil ini. Paman, aku orang yang paling disayang mamiku. Loh. Mami. Aduh, ini suami dan anakku. Bagaimana bisa? Aku baru pergi 3 tahun. Usiaku 3 tahun. Jangan dengarin dia, Lele tahun ini usia 7 tahun. Dia bukan anak kandungku. Kami pergi dulu. Lain kali aku ajak kamu makan rayakan kedatanganmu. Aku ke mobil dulu, kalian tunggu Baiklah. Yi. Barang bekas. Maaf. Apa yang kamu bilang? Bilang, cerai bawa anak, jangan sereti. Lelaki terbaik berselahi batin. Kamu nempel dia untuk uang kan? Berapapun yang kamu mau, aku bisa beri. Asal kamu tinggalkan dia. Maaf. Saya benar-benar tidak kekurangan uang. Jangan pura-pura. Kamu tidak punya mobil, kesini pakai uang I. I tidak bisa lihat, tapi saya bisa lihat. Kamu tidak cocok untuk dia, kalau pintar. Aduh. Om ini. Kenapa kamu pukul ayahku? Apa cuma karena cemburu? Anak kecil bicara apa? Gu Fangzhou, kenapa kamu bisa begitu? Tidak apa-apa, berasal dari keluarga miskin. Pak Gu merasa aku tidak pantas untukmu, itu wajar. Hanya saja. Dia suka padamu, kan sayang? Kalau tidak, kenapa dia paksa aku cerai? Dasar penepu. Gu Fangzhou, 3 tahun lalu aku menolakmu, kita hanya teman. Sekarang aku menikah, beri selamat padaku.
Memukul orang itu salah. Tidak perlu bicara, jaga dirimu. Kita pergi. Ya, pergi. Kamu. Anak kecil. Wow, keren banget. Bagus, tidak gugup di acara besar. Bukan kamu yang ajarkan dengan baik. Bu. Benar-benar bagus. Kenapa nggak bilang dari dulu sih? Makanan enak banget. Aku repot-repot kenalin kamu pada banyak orang buat kencan buta. Bu, jangan bilang di depan dia dong. Dia sensitif, nanti nangis. Wah, keren sekali. Nggak nyangka deh. Sudah, Bu. Kamu urus dulu. Nanti setelah pesta selesai aku jelasin. Oke. Ayak Shenyan menemui semua sanak saudara. Mengapa? Kau bilang kita harus mengenal keluarga. Keluarga mana kita mulai? Saudara-saudara kita serigala ganas. Tidak perlu berteman dengan mereka. Kamu hanya perlu berteman denganku. Bagus. Ako. Wanzon. Kalau begitu kamu tunggu aku di sini. Tidak apa-apa. Kau tidak ingin aku menemanimu? Tidak perlu mengenal orang-orang itu. Mereka bukan orang baik. Membawamu ke sana akan mengotori matamu, membuatmu malu karena identitas yang kubuat. Tunggu saja aku di sini. Sebenarnya aku. Pokoknya, aku nggak mau cari cowok kaya yang bisa ngurusin pernikahan. Aku cuma mau cari yang bisa ngurusin keluarga. Tidak ada apa-apa. Aku akan menunggumu pulang. Sayang. Aku pergi dulu. Baiklah, pergi saja. Ini robot edisi terbatas yang pamanku bawa dari luar negeri. Cuma ada satu di seluruh dunia. Kamu gak percaya? Percaya, memang cuma ada satu. Tapi punyamu palsu, kamu bohong. Enggak bohong, karena yang asli ada di rumahku. Benar-benar kurang dewasa. Kamu gak bisa jadi lebih dewasa? Kalau perlu, aku kasih yang asli dari rumahku buat kamu. Shen Lele. Minuman yang dicampur obat sudah disajikan, kan? Panggil geng kecil yang kami sewa beberapa hari lalu. Ke ruangan itu. Malam ini, aku akan membuat Wanyi jatuh dan hancur. Aku tak percaya dia masih punya muka untuk tetap di One Group. Wah, Cantik sekali. hahaha. Harum sekali. Nyamukah kamu jadi presiden? Dikasih obat masih tak berdaya ya? Biarkan abang yang manjakan kamu ya. Ahehehe. Mana ibuku? Mana Wanyi? Jangan banyak bicara, bawa mereka keluar. Laudeng, pergi duluan. Biar aku urus ini. Ah. Paman-paman, jangan ganggu anak kecil ya. Ah. Jangan memukul orang. Itu salah. Dosa, dosa.
Wah, Shen Xian. Aku panas banget. Aku kena obat. Aku bunuh dia. Sudah terlambat, bantu aku dulu. tidak bisa lihat, malu. Serahkan padaku, ayah. Kamu urus mamimu dulu. Wan Yi. Ada apa sayang? Kamu, kita. Kamu tadi malam galak banget. Sampai sudut bibirku pecah. Ayo pergi. Memalukan sekali. Si Wan Yi ini belum lama menikah kilat dengan pria asing. Sekarang di acara keluarga. Berbuat onar dengan pria lain. Kamu bilang orang seperti ini pantas jadi pemimpin keluarga kita. Hari ini kita semua jadi saksi. Aku akan mengusir orang tak tahu malu ini dari keluarga Wan. Wan Lang mengatakan APA, Memanggil banyak jurnalis untuk mencoreng muka kakak perempuanmu. Apa ini encore en muka? Masuk saja dan lihat. Ngomongin apa nih? Kok ramai? Shen Xian, Coq Camus. Istriku ada di sini. Aku tentu juga di sini. Kalau bukan dia siapa? oh baiklah. Kamu memang memfitnah Wan Yi. Pergi sana. Tidak mungkin, aku melihatnya tadi malam. Pria itu. Diakah itu? Om ini tak tahu malu. Dia sudah mengaku semuanya. Kamu yang mencelakai Mami. Polisi akan segera datang. Kamu sudah menelepon polisi? Mami. Ayah, aku hebat kan? Baiklah. Si Wan Yi. Belum lama menikah kilat. Sekarang punya anak besar memanggil ibu. Dia rusak. Tidak ada masalah. HMPH, hamil sebelum nikah. Diam-diam melahirkan anak. Apakah ini tindakan yang pantas untuk penguasa keluarga Wan? Benar-benar memalukan. Tidak pantas didengar. Omong kosong. Aku bukan anak kandung mamaku. Aku datang dengan ayah, beli satu dapat satu. Opa, Kamu ternyata sudah menikah kedua kali. Ibu, dengarkan penjelasanku. Kamu menikah dengan pria bercerai. Aku kasih tahu. Keluarga Wan bukan milikmu sendiri. Kami juga punya bagian. Membawa au Rentak Berguna. Mau ambil lebih banyak saham, ya? Jangan harap. Bicara lebih banyak lagi, aku hancurkan kamu hari ini. Siapa di antara kalian yang Wan Lang? Ikut kami sebentar. Wan Yi. Berani menipuku. Aku tidak akan berdiam diri begitu saja. Pergi. Kalian di sini ngapain? Mau polisi datang lagi? Kamu yang udah 2 kali nikah masih mau masuk keluarga kami. Kamu begitu mudahnya menipu putri saya. Bu, Jangan panggil aku ibu. Kamu bawa anak, bikin putri kesayanganku jadi ibu tiri. Jangan mimpi. Kamu, ikut aku. kamu belum bilang ke ibumu kalau aku punya anak. Belum. Ibu saya pemarah sekali. Saya berencana menceritakannya setelah makan malam keluarga, tetapi belum sempat.
Jangan khawatir, saya punya solusinya. Apa yang bisa saya lakukan? 36 strategi. Kalian, berhenti di situ saja. Kita pulang, baru cari solusi. Bagus. Ayah, apakah aku merepotkanmu? Mengapa tidak menyuruhku pergi? Saya melihat Anda merindukan Sepp Wolfes, bukan? Hei, pergi. Sebenarnya, ada sesuatu yang harus aku beritahu kamu. Lele sebenarnya bukan anak kandungku. Apa? Aduh nak. Kamu sudah berlatih begitu lama dulu. Sekarang hanya untuk wanita yang hanya sekali bertemu ini, kamu habiskan 1 tahun penuh di kota ini. Kapan kamu pulang? Kalau kamu tidak pulang besok, aku bilang ya, maka aku akan gantung diri. Aku tahu, Bu. Ayo pergi ke bandara. Guru yang baik. DLL. Pergi dan lihatlah. Guru, tidak tahu siapa yang membuang anak itu ke tong sampah. Untungnya hal itu diketahui sejak dini. Kalau tidak, anak itu pasti tidak akan selamat malam ini. Dosa-dosa. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa anak itu begitu baik hati kepada saya. Itu bahkan membuatku sedih. Jadi saya tidak mengirimnya ke panti asuhan, melainkan mengadopsinya pulang. Ayo pergi. Jadi, Lele kamu pungut ya? Betul. Tapi aku selalu anggap dia seperti anak kandung. Dia juga mengerti, jadi bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Kalau keluargamu keberatan, aku tidak akan memaksakan. Wanyi, apa kamu akan cerai dengan aku? Kalau dia bilang keberatan, aku bakal pura-pura malang di atas kursinya yang empuk itu. Mana ada baru menikah langsung cerai. Lagi pula, aku harus bertanggung jawab atas kejadian tadi malam. Jangan berpikir yang macam-macam. Sekarang di keluargawan, akulah yang jadi kepala rumah tangga. Tidak ada yang bisa memaksamu. Sayang, aku benar-benar cinta kamu. Mama, aku juga sangat sayang kamu. Pak Wan, sekarang rumor di internet sedang dipicu oleh orang yang berniat buruk. Mereka bahkan mengatakan kalau identitas suami Anda palsu, cuma ingin menelan harta keluarga Wan bersama anaknya yang berusia 7 tahun. Sungguh konyol. Perbuatan orang tua Wan ini kurang jelas, tapi kemarin dia pergi ke kantor polisi dan mengeluarkan Wan Lang. Lumayan hebat. Soal rem waktu itu, Wan Lang yang melakukan? Masih diselidiki. Segera ya. Aku mau dia tahu, kalau aku bisa membuatnya masuk penjara sekali, aku bisa membuatnya masuk lagi. Keluar. Bu, kenapa datang ke kantor? Kau tahu kenapa aku datang? Berani lari dengan pria liar, ya? Bu, aku tanyain udah lihat berita online itu belum? Tahu orang-orang luar sana bagaimana pandang kamu dan keluarga Wan? Aku peringatkan kamu, sekarang bukan hanya aku, tapi juga para pemegang saham perusahaan berharap kamu cerai. Lalu di konferensi pers, klarifikasi. Aku tegaskan gak mau cerai. Gak cerai, kamu gadis yang durhaka. Apa yang sudah lelaki cerai itu berikan padamu? Bu, kenapa cerai itu masalah? Apa orang cerai gak punya hak mengejar kebahagiaan pernikahan? Lagi pula, dia bukan cerai. Bukan cerai, tapi bawa anak umur 7-8 tahun. Kamu dengar sendiri. Apakah pria ini baik? Bu, pokoknya aku tidak peduli. Konferensi pers sudah aku atur semua. Besok kamu bilang bahwa kamu telah dijebak dalam pernikahan.
Sekarang kamu sudah bercerai. Kalau kamu tidak mau, aku akan langsung cari pria itu, lalu cari yang kecil itu. Bu, demi kamu, aku bisa melakukan apapun. Bu. Keba Jiaon Aya Kan Akulindunji. Tuan Wan, dengar Anda menikah kilat dengan pria bercerai punya anak. Apakah karena cinta atau tertipu? Mungkin anak itu sebenarnya Anda hamil sebelum menikah, dan sekarang sengaja diumumkan untuk mengalihkan perhatian. Orang dalam mengatakan kehidupan pribadi Anda kacau. Sebelum Anda terungkap, apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa Grup One akan mendapat banyak kritikan karena memiliki wanita direktur seperti Anda? Wan Yi itu orangnya. Terakhir kali dia lolos. Kali ini Anda atur beberapa wartawan untuk menjadikannya tren dan mengena dia. Saya akan memutar video editannya di konferensi pers. Kalau bukan saya, tidak percaya kali ini dia bisa lolos. Siapa? Siapa yang meretas sistem backend? Dia itu bukan orang seperti yang kalian bilang. Lele, kenapa kamu datang? Di mana ayah? Aku datang untuk melindungi Mami. Mami, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan ayah, ya? Dia sudah hidup sendiri selama 7 tahun demi aku. Lele, kamu sedang ngapain? Turunlah. Ayahku bukan orang yang menikah lagi. Karena aku bukan anak kandungnya. Aku anak yatim piatu. Ia menemukanku 7 tahun lalu dan merawatku hingga besar. Dia tidak pernah punya wanita karena aku tahu itu menyusahkannya. Tapi dia selalu tidak menyalahkan aku. Tapi sekarang dia menemukan perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Tolong Jongan Pisakan Mereka. Kalian bisa kirim aku pergi. Tapi tolong jangan mencoreng nama baik ayahku, ya? Ternyata kita semua tertipu oleh berita palsu dari Wan Lang. Seorang pria yang dengan susah payah membesarkan anak angkat, apa niat buruk yang bisa dia punya? Dia hanya ingin memberikan rumah bagi anak dan dirinya sendiri, tetapi kalian menilai dia buruk. Tinley. Menjadi Shinsayan Kujiangu mencari wanita lain. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku harus pergi ke Jiangwu. Mami, menemukan informasi lain untukmu. Apa itu? Ternyata memang dia. Berani fitnah aku. Bawa orang itu ke sini. Bawa ke kantor polisi, terima kasih. Tuan Gu, manajer bilang pria bermarga Shen menginap di kamar presiden, pengusaha terkaya di kota, Shen Yan. Keluarga Shen di kota, aku tahu. Tapi berkuasa di sana juga. Kenapa dia tidak tinggal di kota? Datang ke sini? Tidak tahu. Tuan dari keluarga Shen itu pernah hidup sebagai biksu di kuil, kembali ke dunia dan mengurus keluarga Shen beberapa tahun lalu. Tidak banyak yang pernah melihatnya. Tapi katanya memang namanya Shen Yan. Kita harus lebih dekat lagi. Tapi Bu Gu, orang yang menikah kilat di Wanjia itu bilang dia dari keluarga Shen di Jingcheng. Mungkin jangan-jangan dia penipu ya? Halo. Kapan Anda kembali? Istri Anda mendengar berita bahwa Anda menikah kilat dengan pewaris grup Wanshi, dia hampir pingsan kegirangan. Sekarang setiap hari menganggap Anda pulang dengan istri muda. Kamu pikir aku tidak terburu-buru? Tunggu saja, saatnya tiba pasti akan pulang.
Mamie. Kamu sudah pulang. Mandi dan makanlah. Oke. Besok harus menghadiri makan malam bisnis. Kabarnya banyak pengusaha luar kota akan datang. Temani aku, ya. Supaya mendapatkan pengalaman. Baiklah, mari makan dulu. Oke. Kenapa? Nggak apa-apa, penyakit lama. Istirahat sebentar pasti pulih. Wah. Pak Shen sudah datang. Sudah lama dengar, Shen dari Anda adalah Shen dari grup Shen di ibu kota. Bagaimana? Hari ini kedatangan tamu istimewa, juga bernama Shen. Satu-satunya pewaris keluarga Shen di ibu kota. Belum pernah melihat orang seperti Anda. Ada orang di kota Jiang palsukan identitas saya, dan menikah dengan pengusaha dari keluarga Wan. Saya ingin lihat siapa yang berani sekali. Jenius bisnis sejati, pewaris grup Shen. Kelihatannya tidak seperti itu. Halo Tuan Wan, saya Shen Yan, satu-satunya pemegang kekuasaan saat ini dari keluarga Shen di ibu kota. Tuan Gu. Demi mempertahankan muka saya, cari tiruan dengan kemampuan akting yang buruk sekali seperti ini. Jangan buru-buru, saya mengundang Jiang Chai, putri Jiang dari ibu kota. Dia dan penerus Shen adalah teman masa kecil, hubungan keduanya dekat. Dia tidak akan salah mengenali yang asli atau palsu. Seandainya tahu akan ketahuan di depan umum, tidak akan mengarang untuk menipu Tuan Wan dan putranya. Sekarang bagaimana? Jiang Lai, jangan dong, wanita itu paling merepotkan. Jiang Lai, siapa yang menyuruhmu mengundangnya? Takut apa, Tuan Shen? Anda satu-satunya penerus, tidak ingin lihat pengganti mengaku Anda dipermalukan di depan umum? Kamu. Kakak Xian. Nona Jiang Lai, Anda salah orang. Dia adalah orangnya. Dia siapa? Dia adalah Kakak Xian, saya dengar dari bibi kamu sudah menikah. Benarkah itu? Kamu tahu aku suka padamu. Kita sudah bersama sejak kecil. kamu. Tuan Shen, tak disangka ternyata benar-benar Anda. Tuan Zhou, ini. Saya dan Tuan Shen dulu pernah bekerja sama. Tak menyangka kali ini datang ke kota Jiang dan bisa bertemu Tuan Shen. Ini suatu kehormatan bagi saya. Yo. Kalau begitu, siapakah? Saya. Shen Yan. Sebelumnya dikenal sebagai Wang Zi. Bagaimana kamu tahu? Tidak, aku Shen Yan. Anda berasal dari Beijing, tetapi Anda seorang pembohong terkenal. Pada Uzia 21 Ta 1, Anda berpura-pura menjadi orang kaya dan menipu orang. Sudah masuk dalam daftar orang yang dicari Beijing. Dia yang palsu. Jadi kamu benar-benar. Kamu bohong padaku. Aku tadinya mau jujur tapi kamu bilang. Tapi kamu bilang. Mama bilang tidak suka pria kaya. Aku. Jadi, kamu akan menyalahkan aku? Kenapa aku harus menyalahkanmu? Bersamaku, punya identitas lebih baik daripada tidak. Makanya hingga nama pun. Bawa penipu ini pergi. Hai, lepaskan. Ada apa? Kamu siapa sih? Berpakaian sama denganku. Dan kamu tidak pantas untuk kakak Xian. Jadi, Lebih baik cerai saja darinya. Jangan paksa aku kasar sama kamu. Aduh, kamu kena mataku.
Urusanku dengan Shen Xian bukan urusan orang luar seperti kamu. Ingat ini Jiang Cheng. Keluargawan yang memutuskan. Jangan bersikap seperti putri kecil ibu kota. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Berhenti. Dia benar-benar mencintaimu. Sebelumnya, di kota Jiang, dia punya wanita yang dia sukai pada pandangan pertama. Dia kembali karena wanita itu. Kau pikir kamu itu siapa? Hanya pengganti saja. Kau pikir dia mencintaimu dan menyukaimu. Sebelumnya, di kota Jiang, dia punya wanita yang dia sukai. Kembali karena wanita itu. Kau pikir kamu itu siapa? Hanya pengganti saja. Kenapa? Tidak enak badan? Karena dari keluarga Shen. Kenapa muncul di Jiangxi dan masih di sini untuk menikahi saya? Dia memang terasa aneh. Ayah melakukannya agak bermain denganku saat liburan lalu bertemu denganmu, dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ada seseorang yang berbicara padamu? Tidak ada apa-apa. Mama Fanyi. Pasien mengalami kecelakaan 7 tahun lalu, pukulan keras di kepala, mengalami amnesia. Makanya sering sakit kepala. Lupa ingatan 7 tahun lalu. Menggoda aku untuk melanggar aturan. Tahu hasilnya kan? Tunggu aku akan bertanggung jawab padamu. Wani, kamu bangun. Ada yang tidak nyaman? Aku akan panggil dokter. Dokter. Bangun, itu bagus. Pendarahan otak menghilang, mungkin mengembalikan ingatan, pertanda bagus. Opa, anak saya tidak bisa pulihkan ingatan? Tidak bisa. MA. Ini hasil pemeriksaan, keluarga lihat. Biar saya yang simpan. Kalian pergi dulu, saya bisa urusi sendiri. Kalau begitu saya pulang masak bubur. Ya. Ada yang ingin kamu katakan? Ayah, tadi aku lihat. Tunggu sebentar. Halo. Saat Nyonya mengambil alih One Corp, ada banyak tekanan. 8 tahun lalu, dia tiba-tiba menghilang. 7 tahun lalu, setelah kecelakaan dan hilang ingatan, dia kembali terlihat di publik. Tahun dia menghilang. Apa yang sebenarnya dialami oleh Wani? Apakah pengalaman itu yang membuat ibu mertua tidak membiarkan Wani mengingatnya? Ayo pergi. Kamu. Apa kamu masih pusing? Apa ada yang kamu ingat? Ada beberapa gambar yang terus muncul di kepala. Tapi nggak terlalu jelas. MA, bukankah kamu bilang yang aku lupa itu nggak penting? Kenapa kamu begitu khawatir? Aduh. Sebenarnya aku lupa apa? Bibi, aku datang lihat Yi. Oh, oke kalian ngobrol. Aku mau cuci buah dulu. Yi. Percayai aku, tanggal lahir kamu dan Shen Siwan tidak cocok. Sudah cek bintang kalian, Shen Siwan kurang baik. Aku lebih cocok denganmu. HMPH. Aku tidak tahu bahwa Direktur Shen juga bisa meramal. Takutnya meramal hanya pekerjaan sampingan. Menggali kolam dia sepertinya bisnis utama. Wan Lang. Bukannya dia sudah dikirim masuk? Kenapa dia ada di sini?
Wanyi yang menyengkelkan ini membuatku berulang kali dalam masalah. Kalau bukan karena kecerdasanku, dia sudah berhasil membalas dendam. Tunggu saja, suatu hari aku akan bangkit lagi. Bicara besar tidak ada gunanya. Hanya jika Wan Yi menghilang, kau akan mendapatkan keinginan. Siapa kamu? Aku bisa bantu kamu. Kenapa di sini, Nona Jiang? Kenapa tidak? Apakah rumah sakit ini milik keluargamu? Cepat minggir. Apakah aku melihat salah? Haruskah aku memberitahu Yi tentang Jiang Lai ini? Baru keluar rumah sakit langsung kerja. Bukan masalah besar. Ini sebenarnya sudah biasa. Hanya kamu dan Lele saja yang terus cemas. Ada apa? Sepertinya kamu sudah tahu bahwa aku kehilangan ingatan. Memori dari tahun itu sangat kabur bagiku. Aku selalu mencoba mencari petunjuk, Tapi ibuku selalu tegang, jadi kupikir itu bukan kenangan yang bagus. Tidak apa-apa. Shen Xian. Jika suatu hari aku memulihkan ingatan, dan yang dihadapi hanyalah kenangan buruk, apakah kamu akan menyesal menikah denganku? Bodoh. Masa lalumu adalah masa lalumu. Kalau itu buruk, aku akan mendukungmu. Kalau itu bahagia, aku akan menikmatinya bersamamu. Tapi itu jangan hancurkan masa depan kita. Jika kamu masih khawatir. Kita menikah karena salah paham. Dan belum pernah terbuka satu sama lain. Tapi cinta pada pandangan pertama itu nyata. Ingin menemani kamu dan Lela terus juga itu nyata. Jadi, maukah kita mengarahkan pernikahan kita ke jalan yang benar? Terima cincinku, aku akan memberikanmu pernikahan besar. Bagaimana? Begini lebih tenang, kan? Kapan kamu siapkan ini? Hari itu sudah siap buat kamu. Tapi kamu bilang, tidak suka pria kaya. Bagaimana dengan Lele? Jangan pedulikan anak nakal itu. Dia akhir-akhir ini sibuk dengan pikirannya sendiri. Mungkin sebentar lagi masuk sekolah, sibuk menyelesaikan tugas. Kita sibuk dengan urusan kita. Sudah, jangan bercanda lagi. Nanti Lele datang, kamu tamat. Aku nggak kelihatan. Aku nggak kelihatan. Istriku sendiri, kan? Berciuman sebentar, kenapa tidak? Bukankah pernah dikuil? Masih bisa begitu sombong. Pahlawan sulit melewati godaan wanita. Oh iya, besok aku mau kembali ke ibu kota. Ada aura kemarahan. Shen Lele. Kemarilah sebentar. Ayah punya sabuk Seven Wolves untuk kamu lihat. Tidak, tidak. Aku mau belajar tabel perkalian. 1 kali 5 5, 2 kali 5 10, 3 kali 5 terlalu sulit. Ada urusan di kantor? Atau mau ketemu ibu mertua? Perlu temani kamu? Urusan kantor. Sebenarnya aku juga ingin bawa kamu ketemu ibuku sebentar, tapi dia kemarin pergi jalan-jalan dengan teman. Tunggu dia pulang mungkin akan mencari kita. Baiklah, aku dan Lele akan di sini menunggu kamu. Kebetulan ada urusan kantor yang harus aku urus. Harus kerja lagi. Kalau tidak, orang-orang di Beijing bilang aku cuma bergantung sama istri.
Urusan kantor mendesak. Papa tidak bawa kamu, tunggu di rumah. Dengar kata Mami. Tentu saja. Tenang saja Papi. Aku pasti akan melindungi Mami. Tunggu aku pulang. Kenapa? Aku tidak punya ya. Semua laki-laki. Ciuman apa? Tunggu ayah pulang. Dengar kata Mami, dadah. Mau makan apa malam ini? Kita ke supermarket, malam nanti aku masak. Mamie. Hang, Apakah 7 tahun lalu kamu melahirkan bayi? kenapa tanyakan itu? Kalau sudah melahirkan, di mana bayinya? Kenapai Butidakanga. Ibu, apakah 7 tahun lalu kamu melahirkan bayi? Kenapa tanyakan itu? Kalau sudah melahirkan, di mana bayinya? Kenapai Butidakanga. Lele. Mami sudah melahirkan anak, kenapa kamu Seya melia laporan pemeriksan Mami. Itu menunjukkan Mami tu jutain lalu. Melakukan operasi sesar melahirkan lalu, Mami, di mana anak itu sekarang? Mami. Itu dia, serang. Lele, cepat lari. Siapa berani menyentuh Mami Seya? Anak kecil seperti kamu, bisa punya tenaga besar apa? Saya tidak percaya. Mami. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba? Hei, ada apa? Putar balik ke bandara. Dokter, dokter, cepat. Bertahanlah sedikit lagi, Lela. Keluarga menunggu di luar. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Lela tidak mengganti aku menghadapi pisau. Bagaimana ini? Bagaimana saya harus memberitahu Shen Siwan? Tidak apa-apa. Lulu anak yang kuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Terima kasih jika bukan karena kamu mungkin saya sudah. Tidak apa-apa. Saya sur kamu uraswani, kenapa orang kamu mau section lulu, kamu tidak mau hidup ya? Apa kamu tidak tahu Shen lulu segalanya bagi Shen Siwan? Shen Xian juga suka Wan Yi. Côté tape sur à Kubu Amazala. Siapa yang tahu itu aku? Wan Yi tidak berhasil. Apa yang kau banggakan? Aku mengerti sekarang. Kau dan anak buahmu tidak ada gunanya. Shen Xian pasti akan menemukannya. Selamatkan diri sendiri. Jangan lupa, kita bersama. Kau janji bantu ambil alih One Group. Ambil apa? Kau tak berguna dan merusak semua. Pergi. Tak berguna. Kalau bukan karena idemu, aku tak akan sampai di sini. Semua orang tidak menghargai aku, maka semuanya harus hancur. Orang terluka pendarahan, butuh transfusi darah. Siapa golongan darah B? Saya. Saya golongan darah B. Saya akan menyelamatkan anak. Kamu adalah ayah si anak. Ayah dan anak tidak bisa memberi darah. Kamu. Anak bukan anak kandung saya. Kita tidak ada hubungan darah. Quelle obégitu ikut Seiya.
Jangan takut, ada saya di sini. Tunggu saya di sini. Aku juga pergi lihat dengan mereka. Ada apa ini? MA semua menyalahkanku. Orang-orang itu datang untukku. Lela yang jadi korban demi melindungiku. Bagaimana ini? Aku merasa sangat sedih. MA. Dia anak yang baik. Jangan khawatir. Tuhan tidak akan begitu mudah mengambilnya. Ada apa ini? Setelah mengecek sampel darah dan menanyakan nama, mereka tidak membiarkan saya mendonor. Apa, kamu punya penyakit? Mereka bilang, Lele sebelumnya mengambil rambutku ke sini untuk diuji. Hasilnya baru keluar hari ini. Kesamaan gen saya dan Lele adalah 99,99%. Apa? Jadi, kamu adalah ayah kandung Lele. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang tidak mungkin dari ini? Kamu hanya berusaha menipu kami. Kamu ingin agar opini publik tidak mengganggu kamu. Kamu bilang Shen Lele. Kamu bilang Shen Lele adalah anak yang kamu adopsi, kan? Dia sebenarnya adalah anak kandungmu. Kamu penipu pernikahan. Anak yang saya temukan dan besarkan ternyata adalah anak kandung saya. Bagaimana bisa? 7 tahun yang lalu. Di Jiangxi. Wanita 8 tahun yang lalu itu. Mama melahirkan anak 7 tahun lalu dengan operasi sesar. Jadi, Mama, di mana anakmu? Ini. Itu tidak mungkin terjadi. Penipu pernikahan kamu. Cukup. Mama, ikut aku. Mama. Jujur katakan padaku, 7 tahun lalu, apakah aku melupakan sesuatu? Tidak ada yang penting. Aku ingat semuanya sekarang. Kenapa kau sembunyikan ini dariku? Aku pernah punya anak, ya? Bekas luka di perutku. Bukan dari operasi kecil. Tapi bekas luka operasi sesar 7 tahun lalu, benar kan? Di mana anak itu? Di mana anak? Siapa ayah? Kenapa harus disembunyikan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Karena tidak tahu, aku tidak bisa membiarkan anak ini menghancurkanmu. Kamu adalah pewaris keluargawan dan juga seorang wanita. Banyak yang diam-diam ingin menjatuhkanmu. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Makanya anak itu dikirim pergi. Gu Fangzhou membantu donor darah tepat waktu. Dokter bilang Lele sudah tidak dalam bahaya. Syukurlah. Syukurlah. Kamu kenapa? Jangan terlalu menyalahkan diri. Lele sudah baik-baik saja. Mana ibu? Oh. Aku suruh dia pergi cari orang. Cari siapa? Anakku. Siapa? Aku pikir. Aku sudah menemukannya. Saya sangat tertekan. Lalu dokter bilang mungkin kamu akan kehilangan ingatan, jadi saya nekat. Agar tidak mempengaruhi masa depan dan pernikahanmu, saya suruh pengasuh untuk membawa anak pergi. Namun saya tidak menduga, pengasuh itu, dia sendiri yang ambil uangnya lalu membuang anaknya. Selama bertahun-tahun saya menyesal. Saya selalu mencari anak itu. Bahkan, tidak ada berita dari pengasuh itu. Saya hanya tahu bahwa hari dia menghubungi saya. Di luar sedang hujan lebat. Aku ingat. Kamu menemukan Lele pada malam hujan 7 tahun yang lalu.
Lalu, kenapa kamu muncul di Jiangxi 7 tahun lalu? Mencari siapa? Jiang Lai bilang padaku. 8 tahun yang lalu kamu bertemu seorang wanita di Jiangxi. Cinta pada pandangan pertama. Setahun kemudian, kamu menemukan Lele di sudut gang yang sepi. Yaitu anak biologis kamu sendiri. Jadi, masih ingat siapa wanita itu? Waktu itu. Bukan cinta pada pandangan pertama. Kamu memang hebat. Susapaya kembali ke Ikihi. Cuma karena nggak mau ambil alih grup Shen terlalu cepat, kamu kabur ke Jiangxi, bukankah itu konyol? Cepat pulang, ibumu sudah hampir marah banget. Baik, aku tahu. Kenapa kalau mabuk? Mabuk. Aku tetap bisa bikin kalian jatuh terkapar. Ah. Kamu harus pulang lebih awal. Sangat berbahaya. Cakep, suka ikut campur urusan orang. Mau nggak minum bareng? Malam itu, karena khawatir akan keselamatannya, aku mengikuti dia. Dia membawaku ke bar, memberiku minum. Aku belum pernah minum, jadi cepat mabuk. Kemudian, segalanya berjalan dengan lancar. Ini pertama kalinya aku melanggar. Jadi jangan permainkan aku, entah karena alkohol atau malam itu. Aku tidak ingat wajahnya dengan jelas. Sampai sekarang. Dia semakin samar dalam ingatanku. Tapi tak bisa dipungkiri, dia pernah muncul dalam jalur hidupku. Namun Wanyi, aku berjanji padamu. Sekarang, hanya kamu di hatiku. Mungkin. Lele benar-benar anakku dan dia. Tapi dia sudah meninggalkan Lele. Jalur hidupku dan dia tidak akan berpotongan lagi. Wanyi. Bisakah kamu memaafkan masa laluku? Kumohon. Wanyi, pergi dan mati saja. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Aku. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Tenang, jangan bertengkar. Sepertinya aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Menggoda aku keluar batas. Kamu tahu akibatnya? Siapa namamu? Ingat namaku. Nama saya Shenxi. Tunggu aku. Aku akan bertanggung jawab atasmu. Kamu sudah bangun. Mau minum air? Aku panggil dokter. Shenxian. Aku ingat semuanya. Shenxian. 8 tahun yang lalu. Wanita yang bersamamu waktu itu adalah aku. Setelah hari itu, aku menyadari bahwa aku hamil. 7 bulan kemudian, perjalanan ke rumah sakit, kecelakaan, melahirkan prematur. Ibuku
takut perusahaanku akan terpengaruh. Jadi dia meminta pengasuh keluarga untuk membawa anak itu pergi. Namun pengasuh yang kejam itu mengambil uang dan menelantarkan anak itu. Jadi, anak yang aku temukan 7 tahun lalu adalah anak kita. Jadi, Lele adalah yang pertama menebak kebenaran, kan? Maaf ya Lele. Bisakah kamu memaafkan Mama? Maaf, bagaimana aku bisa melupakanmu? Aku tidak akan menyalahkan Mama. Lele mencintai Mama dan memahami Mama. Lebih peduli pada ibu. Hati-hati dengan lukanya. Anakku, malang sekali. Maafkan aku. Dulu, aku tak pernah percaya hal semacam ini akan terjadi padaku. Tapi saat itu aku harus percaya, Tuhan sekali menguji kita, juga memberi kita keberuntungan terbesar. Jiang Lai ditemukan. Wan Lang tak bisa lari. Jiang Lai dijebak. Ibu tidak usah simpati padanya. Sebelumnya, dia menyuruh orang jahat itu datang ke ibu. Aku mengerti semua. Dia teman masa kecilmu. Masih ada perasaan tulus padamu. Dia ingin menikah dengan ayahku, jadi Nyonya Shen. Dan bukan masa kecil bersama, aku dibesarkan di kuil untuk menjaga kesehatanku. Jiang Lai kabur ke luar negeri dengan orang lain dan menikah di sana saat dewasa. Kemudian suaminya bangkrut, barulah dia kembali ke negara ini. Dan mulai mengincarku. Menarik perhatianku. Dia sering mengatur supaya Lele. Makanya aku tidak suka dia. Fang Yo. Aku datang melihat pemuda ini, bagaimana? Baik sekali, dokter bilang bisa keluar. Terima kasih, berkat kamu. Senang melakukan untukmu. Sejujurnya, ini Sejak tahu Wan Lang pura-pura sakit dan dalam penuntutan, seharusnya member dahulu. saat itu aku tidak yakin, jadi tidak sempat bilang. Siapa sangka Hampe menyebabkan masalah besar. Ibu bilang kamu sudah pulih ingatan. Shen Lele adalah milikmu. Ya, memperkenalkan lagi. Ini suami saya jatuh cinta padanya 8 tahun lalu. Ini anak kandung saya. Oh begitu? Lalu? Terima kasih. Baiklah. Apa ini? Hadiah buat kamu. Jangan ditolak ya. Undangan pernikahan. Betul. Aku dan istriku berencana menggelar pesta pernikahan yang besar, pasti datangnya. Kamu. Oke, hati-hati ya. Aku. Tidak apa-apa. Hidup harus berlanjut. Tidak hentinya merusak. Keluar dari rumah sakit. Lele, sapa nenek dulu. Hei. Hari ini diskusikan pernikahan dengan ibu. Besok ikut aku ke Beijing. Menantu harus bertemu mertua. Menantu jelek. Tu as deng. Kamu pintar bicara, tidak seperti aku. Hanya peduli pada Mami. Seharusnya aku mendidikmu lebih ketat, ternyata kamu jadi manipulatif. Lihat ini. Mami tolong aku. Ibu. Sudah datang kenapa tidak masuk APA yang ribut di sini. Nenek, cepat bantu saya. Ayah lihat putra belum pergi, keluarkan 7 serigala. Bu. Nenek. Bu, kamu ini anak nakal. Kalau tidak kembali ke kota maka aku harus mengejar ke kota Jiang ya. Wah, ini ikan. Menant tu bécu, biar quand ibu ikut memeluk. Oh. Daripada berpelukan, lebih baik selesaikan urusan kita tadi dulu. Kalian ngapain? Tentu saja lagi bertengkar.
Aku bilang sekali lagi, pestanya harus di Jiang City. Kenapa? Kembali ke ibu kota. Kamu mau anakku jadi menantu yang tinggal di rumah mertuanya? Meskipun aku setuju dengan 2 tangan, anak ini bisa ditinggalkan. Sejak kecil, ibuku selalu sendirian. Sendiri tapi kuat. Sekarang bisa punya teman. Teman seperti ini. Tapi, ayah, kalau begini, nanti kamu dimarahi 2 kali lipat. Nenek pihak ibu dan ayah bersatu, aku tidak berani membayangkan menderita kamu. Aku tidak tahu apakah aku akan menderita nantinya, tapi kurasa kamu cukup menderita hari ini. Berani nggak? Sudah lama tidak. Nyonya dan Nona begitu bahagia. Lihatlah, terutama Nyonya. Wajah merah pada orang tua melebihi semua ketertarikan. Benarkah? Bukan karena tidak bisa kalah dari Nyonya Shen dan marah? Cerewet sekali, ya. Ayo kerja, hari ini banyak orang, masak lebih banyak. Kedepannya bakal jadi sehari-hari penuh kekacauan seperti ini.